Kamu, seorang mahasiswa musik tampan, dalam keadaan mabuk merebut gitar dari seorang wanita cantik yang bernyanyi di pinggir jalan. Tanpa disangka, kesucian yang telah dijaga selama 20 tahun. Begitu saja berakhir. Tepat ketika kamu masih kesal, apakah dia? Sebuah suara terdengar di sebelah Jo Bei Luosi. Suara yang hanya muncul dalam fantasi. Saat menoleh ke belakang. Di sebelahmu duduk guru musik yang membuatmu terpesona, An Miaoyi. Saat ini, semua yang terjadi kemarin, perlahan muncul di benakmu. Setelah mengalami adegan putus cinta dengan wanita jalang yang wajib dialami oleh seorang penjelajah waktu. Kamu dengan tegas menenggak 3 jin anggur putih. Sebagai hadiah untuk diri sendiri. Siapa sangka sedikit alkohol ini langsung membuatmu mabuk. Tepat ketika kamu menyenandungkan segelas untuk kebebasan. Segelas untuk kematian. Saat berjalan-jalan di jalan. Sebuah suara terdengar dari jembatan layang di depan. Terlihat seorang anak berdiri di jembatan memainkan dan bernyanyi. Dia mengenakan kerudung putih. Jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi tubuhnya sangat menarik. Ini mengingatkanmu pada seorang guru musik cantik yang baru datang ke sekolah di tahun terakhir SMA. Baru lulus kuliah dan datang untuk magang. Begitu dia datang, gelar Dewi Sekolah Menengah Beidou. Tanpa diragukan lagi jatuh padanya. Semua gadis iri dan mengaguminya. Mengapa seorang gadis bisa terlihat begitu cantik? Wanita di jembatan layang ini. Matanya sangat mirip dengan guru musik saat itu. An Miaoyi. Hanya saja lagu ini agak merintih tanpa alasan. Memaksakan. Kesedihan seperti kalian semua yang hadir. Seringkali merasa tersentuh sendiri dalam hubungan. Mabuk membuat orang berani. Jika dalam keadaan normal, kamu tidak akan melakukan tindakan berlebihan lainnya. Sekarang kamu memanfaatkan waktu istirahat setelah gadis yang memainkan selesai menyanyi. Melempar 10 yuan. Nona, vokalmu lumayan. Tapi lagunya tidak bagus. Benar-benar berisik. Setelah selesai berbicara, kamu lalu mengambil gitar di samping gadis yang memainkan. Melihatnya direbut, gadis yang memainkan itu tampak tenang. Matanya tetap jernih. Bagaikan mata air yang jernih. Di balik kerudung, senyum tersungging di bibirnya. Namun tanpa kata-kata lain. Hanya mengangkat tangan menghentikan kelompok gratisan itu. Orang-orang yang numpang semalam. Terus memarahimu. Kau tidak mempedulikan tuduhan beberapa pemuda itu. Toh hidup sudah begitu sengsara. Ditikam beberapa kali lagi. Apa peduli tulang punggung? Kau bersandar di pagar. Menunduk melihat senar. Seseorang yang ingin mengejar puisi dan tempat yang jauh. Akhirnya lari dari dunia itu. Tidak akan pernah kembali lagi. Saat itu, sebuah tangan meletakkan mikrofon di stand. Di depanmu, aroma harum menusuk hidung. Kau mendongak. Sepasang mata yang jernih. Seolah tersenyum. Seolah memberimu semangat. Kau teringat lagi pada guru musik seperti gadis tetangga 4 tahun lalu. Dia adalah hari-hari kebersamaan masa muda semua orang yang pernah bertemu dengannya. Tidak banyak bicara. Namun meski begitu, dia membuat musim panasmu penuh kenangan. Mengenang segala masa lalu. Kau tanpa sadar mulai bernyanyi lirih. Di bawah hangatnya mentari. Aku menyambut keharuman. Gadis dari keluarga siapa? Aku berjalan di jembatan kecil itu. Kau memetik memainkan kesedihan. Gadis kecil yang bernyanyi di tepi jembatan. Air mata mengalir di sudut matamu. Kau bilang seseorang sedang berlagak kuat. Seseorang merindukan kampung halaman. Penampilan yang anggun. Kau bersikap murah hati. Duduk di jembatan. Aku mendengarkanmu bernyanyi. Aku berkata keharuman gadis di tepi jembatan.
Kukunci di hati dan kuukir di dadaku. Gadis di tepi jembatan. Kesedihanmu. Kusimpan kau di hatiku. Tidak ingin kau mengembara. Pada saat ini, entah itu pejalan kaki yang terburu-buru, atau wisatawan yang berjalan santai, satu persatu berhenti dari langkah mereka. Beberapa pemuda yang sebelumnya menyalahkanmu, saat ini juga menutup mulut mereka. Tidak ada alasan lain. Hanya gadis di tepi jembatan di bawah kerudung yang dipuji oleh Xianyu yang mengedipkan mata indahnya. Angin dari kejauhan seolah menjadi lebih spiritual, membawa cerita dari danau dan mengingatnya di sini. Kamu melihat An Miao di depanmu. Eton merasakan sakit kepala yang parah. Melihatmu yang tampak linglung. An Miao Yi tertawa sangat bahagia. Kecantikannya yang luar biasa sama seperti kemurnian dan kepolosan di masa lalu. Penampilanmu semalam bagus. Mulai sekarang, villa ini menjadi milikmu. Wen Yan. Wajahmu penuh kegembiraan. Saat berikutnya kamu ingin mengatakan akan bertanggung jawab padanya. Tetapi dia mengubah topik pembicaraan. Lagu-lagu yang kamu nyanyikan. Aku tidak menemukan satupun di internet. Aku bertanya padamu. Dan kamu mengatakan bahwa kamu yang menulisnya. Kau masih berpikir bahwa tadi malam kau telah memberikan kesucianmu selama 20 tahun kepada orang itu. Tentu saja. Lagunya ditulis dengan sangat baik. Orang-orang biasa sangat menyukainya. Kemarin hampir menyebabkan kemacetan lalu lintas di jembatan. Mengingat tadi malam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengenangnya. Dia telah menulis tidak kurang dari 30 lagu. Setiap lagu telah dia tampilkan puluhan kali di jalanan atau alun-alun kecil. Namun menurut pengamatannya, tidak ada yang tertarik. Orang-orang yang bersedia berhenti atau duduk dan mendengarkannya bernyanyi. Semua tertarik dengan kecantikan tubuhnya. Mendengar ini, kau tidak lagi sok jual mahal. Dan langsung setuju. Saat ini kau baru saja melakukan perjalanan menembus waktu. Awalnya kupikir hari-hari mendatang akan sulit untuk sementara waktu. Tanpa diduga, ini adalah awal yang luar biasa. Villa di tepi Danau Beidou bernilai setidaknya 20 atau 30 juta. Aku sudah lama mendengar bahwa An Miaohi adalah seorang wanita kaya dan cantik. Keluarganya telah membelikannya sebuah villa di tepi Danau Beidou, tempat yang sangat berharga. Memikirkan orang tuaku yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Sekarang masih berusaha keras untuk menjadi orang terkaya. Kau tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedih. Partitur lagu-lagu yang kau nyanyikan tadi malam. Biarkan aku melihatnya dulu. An Miaoyi mengulurkan tangannya ke arahmu. Muridnya ini telah berubah setelah berpisah selama 3 hari. Harus diperlakukan dengan kekaguman. Mendengar ini, kau merasa sedikit malu. Terutama karena kau mabuk berat. Bernyanyi tadi malam. Semuanya lupa. Apalagi baru saja melakukan perjalanan menembus waktu. Belum genap 2 hari. Dari mana aku mendapatkan partiturnya? Bahkan jika kau memberiku waktu, aku tidak bisa mendapatkannya untuk sementara waktu. Aku bukan pencipta musik sejati. Tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau sekarang. Kau hanya tahu cara bermain piano. Ditambah bernyanyi sekadarnya. Tentu saja. Tidak hanya partitur. Tetapi juga kontrak harus ditandatangani. Setelah kau menandatanganinya, rumah ini menjadi milikmu. Kau tidak berpura-pura lagi karena begitu tergoda. Tuan An, lagu apa saja yang aku nyanyikan tadi malam? Aku tidak ingat. An Miaoyi tersenyum. Dia tidak merasa aneh. Orang yang minum terlalu banyak menunjukkan berbagai macam tingkah laku mabuk.
Guru An, apakah kamu masih ingat lirik lagu yang mana? Seharusnya aku bisa mengingatnya. Melihat An Miaoyi ini. Biarkan kamu mandi dan sarapan dulu. Dia merekamnya tadi malam. Tidak usah terburu-buru. Saat ini An Miaoyi memberikan pakaian yang dicuci pembantu tadi malam kepadamu. Kemudian kembali ke ruang tamu. Saat Bibi sedang membuat sarapan untuknya dan kamu. Dia duduk di depan piano dengan pintu kaca terbuka. Aroma di halaman diam-diam terasa. Setelah tinggal di tepi Danau Beidou selama lebih dari 4 tahun, An Miaoyi untuk pertama kalinya merasa udara di sini sangat segar. Seperti pedang tersembunyi selama 4 tahun yang keluar dari sarungnya dalam satu gerakan. Kemudian memukau seluruh penjuru. Akhirnya akan sampai hari pembebasan, perjanjian 8 tahun yang panjang. Beberapa hari lagi akan benar-benar berakhir. Miaoyi. Hari ini matahari terbit dari barat. Bangun sepagi ini, An Miaoyi yang sedang asyik bermain piano menerima telepon dari sahabatnya, Ji Ziwei. Patah hati. Apakah kamu punya waktu hari ini? Temani aku minum 2 gelas, An Miaoyi. Dengan ekspresi seolah baru menyadari sesuatu. Baiklah. Sudah kubilang sebelumnya kamu pasti sedang jatuh cinta. Kamu bersikeras tidak mengakuinya. Sekarang mengakuinya, kan? Bukankah itu karena aku takut kamu menertawakanku makanya aku tidak memberitahumu? Apa yang memalukan dari jatuh cinta? Kenapa aku harus menertawakanmu? Setelah hening sejenak di sana, terdengar suara Miaoyi. Aku mengenalnya secara online? Memangnya kenapa kalau kenal secara online? Bukankah banyak pasangan suami istri yang juga bertemu secara online? Hening sejenak lagi. Ji Ziwei di sana berkata. Usiaku lebih tua 4 tahun 9 bulan darinya. Wah, dasar sapi tua makan rumput muda. Tidak heran sahabatnya menyembunyikan hubungan ini selama ini. Kalau saja dia mengatakannya sejak awal. An Miaoyi pasti akan tertawa. Apakah dia mencampakkanmu? An Miaoyi berada di pihak sahabatnya. Dengan ekspresi solidaritas. Bukan? Aku yang mencampakkannya. Orang lain tidak membencimu. Jauh lebih tua dari orang lain. Mengapa kamu mencampakkan orang lain? Mungkinkah pihak lain hanya menyukai uangmu juga tidak benar? Kamu sangat cantik. Sosokmu sangat bagus. Mana ada pria yang tidak menyukaimu dan hanya menyukai uangku? Mengatakannya dengan sangat buruk. Dia bahkan tidak tahu kondisi keluargaku bersamanya selama 3 tahun. Aku selalu berpura-pura miskin. Jarang membelanjakan uang untuknya. Ji Ziwei yang murung, An Miaoyi merasa aneh. Lalu mengapa kamu mencampakkan orang lain? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Mungkin karena sudah lama bersama. Merasa bahwa jika terus bersama, aku bisa melihat masa depan. Aku tidak menyukai perasaan ini. Pihak lain tidak berguna. An Miaoyi berkata sambil tersenyum. Kuan Ying sejenak Ji Ziwei menjawab. Tidak bisa dibilang tidak berguna. Baru lulus kuliah. Terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Tapi aku pikir dia tidak akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Penghasilan 10.000 sebulan. Mungkin ada harapan. Sukses dalam karir. Kekayaan keluarga. Itu tidak mungkin. Ziwei, permintaanmu agak tinggi ya? Aku sudah menjadi guru selama 4 tahun. Sekarang belum bisa menghasilkan lebih dari sebulan. Wan Yiran benar-benar ingin berkomentar. Tapi siapa suruh dia sahabatku? Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Jangan lihat sahabatku sudah dewasa. Tapi menurut pemahaman An Miaoyi, hubungan ini seharusnya cinta pertama sahabatnya. Sahabatku pasti memberikan segalanya. Tidak apa-apa. Yang membuatku kesal sekarang adalah jalan di dunia musik. Perusahaan yang buntu ingin aku beralih ke dunia akting. Meskipun aku belajar akting. Tapi aku tidak suka berakting. Mungkin waktunya belum tepat. Saatnya tiba. Kamu tidak mau terkenal pun sulit. Beberapa lagu yang dirilis Ji Ziwei,
An Miaoyi juga merasa tidak sebagus lagu yang dia tulis. Ya, tidak populer itu normal. Memikirkan lagu yang kamu nyanyikan tadi malam. Hati An Miaoyi menjadi panas lagi. Emosi wanita yang patah hati berfluktuasi hebat. Ji Ziwei tiba-tiba menjadi sangat tidak sabar. Dia pergi syuting dalam 2 hari. Mungkin dia tidak akan kembali selama 2 atau 3 bulan. An Miaoyi. Aku hanya ingin bertanya satu kalimat. Apakah kamu benar-benar punya waktu untuk Wenyan hari ini? An Miaoyi menghela nafas. Ziyu. Aku mungkin benar-benar tidak punya waktu di siang hari. Aku seharusnya punya waktu di malam hari. Sampai jumpa malam itu. Sebelum menutup telepon, Ji Ziwei. Suasana hatinya membaik. Sedikit bangga ke? An Miaoyi mengungkapkan. 2 drama besar yang dia bintangi akan ditayangkan selama liburan musim panas. Kemudian, An Miaoyi dengan tulus mengucapkan selamat. Sahabatnya berkata, dia akan mencoba menyelesaikan pekerjaannya di siang hari. Dan menemaninya keluar di malam hari. Baru saja menutup telepon. Suaramu datang dari belakang. Kenapa Guru An begitu bahagia? Sahabatku baru saja meneleponku dan berkata, dia juga akan memiliki bisnisnya sendiri di masa depan. Tidak lagi menjadi generasi yang membebani orang tua. Wenyan, kamu tampak menghina. Seseorang seusiamu masih membebani orang tua di usia sebesar ini. An Miaoyi tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sambil memberi isyarat agar kamu pergi makan pagi bersama. Sambil berkata bahwa ada orang baik yang membantuku mengeluarkanmu dari Pulau Persik tadi malam. Aku malu meminta orang lain untuk membantu menelepon Bibi Wu. Memintanya untuk datang dan membantu bersama. Kamu membawanya kembali. Apakah kamu ingin keluar jalan-jalan dulu? Kembali? Kita dengarkan rekamannya lagi. Setelah sarapan, An Miaoyi sangat ingin mendapatkan lagu itu. Tapi itu juga tidak terburu-buru. Mendengar ini, kamu memikirkan tentang memiliki villa besar milikmu sendiri segera. Cepat suruh dia mengeluarkan dubbingnya. Kemudian, An Miaoyi membawamu ke ruang musik di lantai dasar villa. Setelah beberapa operasi, lagu memalukan kemarin keluar. Membuat wajahmu memerah karena malu. Kamu sama sekali tidak ingat apa yang kamu nyanyikan tadi malam. Setelah lagu selesai diputar, kejutan tadi malah muncul kembali di wajah An Miaoyi. Ini adalah lagu kedua, lagu pertama. Aku lupa merekamnya saat itu. Tapi aku ingat beberapa liriknya. Tentang penampilan yang anggun. Kamu sangat murah hati. Duduk di jembatan. Aku mendengarkanmu bernyanyi. Setelah selesai berbicara, dia menatapmu dengan tatapan membara. Kedua lagu ini kamu yang menulisnya, kan? Setelah kembali tadi malam, An Miaoyi mendengarkan rekaman itu. Hampir setiap baris lirik di internet. Hasil pencarian secara alami tidak membuahkan hasil. Internet sekarang sangat maju. Bahkan lagu-lagu yang gagal pun bisa dicari. Satu-satunya alasan mengapa tidak bisa dicari adalah itu karena tidak bisa diperbaiki. Dia tidak sabar untuk pergi ke kamar tamu tadi malam. Menyeretmu yang mabuk berat dan bertanya, saat itu kamu sepertinya kehilangan kesedihan sebesar dunia. Jika tidak ada yang mengakuinya. Katakan bahwa yang kamu tulis adalah yang aku tulis. Kamu mengangguk dan mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia paralel yang akan mengungkap di mana lembaran musikmu berada. Di rumah atau di rumah kontrakanmu di Hedong. Dia mendengarmu menyenandungkan beberapa kalimat tadi malam. Berkata tidak ingin pulang. Membuat orang tua khawatir dan pergi ke rumah kontrakan di Hedong. Aku pikir lagu-lagu yang aku tulis semuanya sampah. Tidak ada yang suka mendengarkannya. Lalu menghentikan mereka di sana dan tidak melanjutkan. An Miaoyi langsung cemas. Lalu membantai mereka. Tidak mungkin membuangnya seperti barang rongsokan, kan? Melihat ini, kamu menghela nafas. Aku sudah membakar semua lembaran musiknya. Nyaris celaka. An Miaoyi memukul dengan ringan. Tidak masalah jika kamu membakar lembaran musik. Aku juga pernah membakarnya.
Kita akan menuliskannya lagi. Mendengar ini, sudut bibirmu melengkung membentuk senyuman. Hanya menunggu kata-kata ini darimu. Kalau begitu aku akan bernyanyi dan kamu yang membuat lagunya. Jadi sepanjang hari, kamu dan An Yaoji berada di ruang musik. Sampai jam 4 sore. An Yaoji melihat meja yang penuh dengan draft. Matanya bersinar. Pekerjaan besar selesai. Kalau begitu begini dulu. Kamu ragu-ragu sejenak. Bertanya, Guru An, haruskah aku pulang dulu atau bagaimana? Kamu sudah berjanji untuk menjual lagu-lagu ini kepadaku. Jangan diam-diam membawanya untuk dijual lagi. An Yaoji memperlakukan partitur musik sebagai harta yang sangat berharga. Semuanya sudah dijual kepadamu. Baik. Hari ini aku lihat apakah waktunya masih cukup? Apakah kita akan pergi mengurus prosedur transfer rumah secepat ini? Tentu saja, sebagai imbalan, aku mentransfer lagu-lagu ini kepadamu. Kamu tidak akan bisa menjualnya lagi bahkan jika kamu ingin. Oh ya? Kamu harus membayar cicilan rumah 90.000 setiap bulan mulai sekarang. Dan juga 10.000. Aku mengusap-usap dan berkata, Apa? Apa? Lihatlah wajah polos dan tulus ini. Miao-miao mencurigai bahwa guru seperti peri ini adalah penimbun uang yang licik. Cicilan 9.000 saja sudah membuat keluarganya tertekan, apalagi 90.000. Lebih baik membunuhnya saja. Guru An, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang yang mampu membayar cicilan rumah 90.000 sebulan? Mata An Miaoi terlihat sangat jernih. Seolah-olah dia adalah peri yang tidak makan makanan manusia. Apakah kamu sengaja? Kamu berkata dengan kesal. Aduh. An Yaoji menjulurkan lidahnya. Berkata dengan malu. Terlalu banyak menonton video. Kupikir semua orang kaya. Jika kamu tidak mampu membayarnya, kamu bisa menjualnya. Kamu memegangi dahimu. Rumah bukanlah komoditas biasa. Apalagi perumahan kelas atas seperti ini. Jika beruntung, bisa dijual dalam 1 atau 2 bulan. Jika tidak beruntung, belum tentu ada yang mau mengambil alih dalam beberapa tahun. Jangan katakan membayar cicilan rumah. Beberapa tahun 1 bulan pun aku tidak bisa membayar. Lalu bagaimana? An Miaoyi berkedip. Aku juga tidak punya uang. Gaji sebulan saja tidak sampai 10.000. KPR-ku saja dibantu bayar oleh orang tuaku, lalu berapa banyak tabunganmu sekarang? Tanyamu dengan tidak rela. Satu lagi bahkan tidak enak. Tidak sampai 10.000 ya. Tapi setelah gajian bulan depan akan ada lebih dari 10.000. Kau berkeringat dingin. Kau tidak mungkin hanya dengan 10.000 yuan. Ingin membeli rumah usangku ini kan? Rumah ini untukmu. An Miaohi menjelaskan. Dia tidak pelit seperti itu. Kau semakin canggung. Kenapa kembali ke titik awal? Masalahnya aku tidak bisa dan tidak mampu membayar KPR. An Miaoji merasa kesulitan. Masa aku tidak bisa? Masa aku harus jadi pacarmu? Begitu disebut pacar. Kau langsung teringat mantan pacarmu. Kau sangat terkejut. Jangan, aku tidak mau mantan pacar. Telah meninggalkan trauma psikologis yang tak terlupakan bagimu. Kau sudah memiliki penolakan psikologis terhadap gadis yang lebih tua darimu. An Miao terkejut. Dengan ekspresi tidak terima bertanya. Kenapa aku begitu buruk? Kau adalah guruku. Hubungan guru dan murid selama ini tidak sesuai dengan akal sehat. Kau menjelaskan. An Miaoyi mengerutkan alisnya. Kau sekarang bukan lagi muridku. Juga bukan siswa SMA. Kau sudah lulus kuliah. Kau pikir-pikir juga ada benarnya. Tapi tetap menolak. Kau lebih tua dariku. Berapa umurmu? An Miaoi keras kepala, 21. Kau sengaja mengurangi 1 tahun. Ingin membuat jarak usia antara dirimu dan An Miaoji semakin jauh. Menciptakan kesulitan yang lebih besar. Tidak beda jauh kok. Aku hanya lebih tua 1 tahun darimu. An Miaoi juga mengurangi 1 tahun. Menurunkan tingkat kesulitan,
Hanya lebih tua 1 tahun dariku. Kau tampak bingung. Mungkinkah tebakanku salah? 1 tahun lebih tua tetaplah lebih tua dariku. Aku tidak menyukaimu. Sikapku tegas. Dao An Miaoyi sedikit marah. Selain aku dan rumah ini, tidak ada yang lain untukmu. Terserah padamu. Melihat bola kembali ditendang kepadaku. Kau langsung cemas. Ternyata gadis yang lebih tua tidak ada gunanya. Tidak bisa merawat orang sama sekali. Masih seperti gadis kecil. Bahkan membuka tutup botol pun tidak bisa. Bahkan minum pun harus disuapi mantan pacarnya. Dia sering seperti itu, berbaring malas bahkan tidak mau bangun. Harus aku yang menyuapinya. Biarkan dia minum sambil bercanda. Dia bahkan tidak mau cara lain. Lalu apakah kau punya barang berharga lainnya? Tanyamu tanpa menyerah. Kebaikan An Miaoyi yang telah menampungku semalam. Tidak cukup bagimu untuk memberikan 9 lagu kepada An Miaoyi secara gratis. Jangan katakan 9 lagu. 1 lagu pun tidak cukup. Selain aku dan rumah ini. Tidak ada barang berharga lainnya. An Miao terus mengomel. Setengah jam kemudian. Kau mengendarai mobil sport merah dengan marah meninggalkan pria muda yang dulu polos. Telah tumbuh dewasa. Memandangi mobil sport kesayangannya. Menghilang begitu saja. An Miao. Enggan berpisah. Juga sangat tidak senang. Seorang pria kecil terhormat telah berinisiatif membuka mulut. Malah ditolak. Meskipun awalnya dia hanya ingin bercanda. Tapi melihat raut wajahnya, jelas dia menganggapnya serius. Bahkan tanpa ragu-ragu. Pukulan ini cukup besar bagi An Miaoyi. Seperti kata pepatah, di mana terjatuh, disitulah bangkit. Dia berencana untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dari Evan. Di mobil sport merah, kau semakin merasa dirugikan. Konon mobil sport ini berharga lebih dari 3 juta. Tapi tidak ada gunanya bagiku. Hanya bisa menampung 2 orang. Tidak hanya boros bensin. Parkir juga harus bayar biaya parkir. Sejujurnya. Menurut frekuensi dia keluar rumah. Memelihara mobil ini lebih baik naik taksi. Ini bukan mencari keuntungan. Tapi memelihara leluhur untuk disembah. Ingin menjual mobil tapi belum balik nama. An Miaoyi juga tidak setuju balik nama. Dia bersikeras hanya menjual dirinya atau rumahnya. Semakin kau pikirkan semakin kau kesal. Bukankah itu mobil Miaoyi? Sepertinya seorang pria. Di jalan lingkar danau bersenggolan dengan mobil sport merah. Seorang wanita bangsawan menjulurkan kepalanya dari kursi belakang. Setengah baya tapi pesonanya masih terasa. Apakah Miaoyi pergi keluar? Pria parubaya yang mengemudi menoleh sejenak. Bertanya dengan bingung. Bukankah dia bilang akan menunggu di rumah untuk makan malam bersama? Tidak lama kemudian. Miaoyi. Kenapa kau berdiri di sini dengan murung? Sebuah mobil berhenti di depan villa An Miaoyi. Kemudian wanita bangsawan itu turun dari mobil. Pacar kabur. Tidak mau menemui kalian. An Miaoyi marah. Wanita bangsawan sangat gembira. Anakku sayang. Akhirnya putriku berkencan. Kejutan ini agak besar. Parkir mobil. An Tianhe juga turun dari mobil. Dengan wajah gembira. Tadi apakah pacarmu yang membawa kabur mobilmu? Jika putriku berkencan di usia remaja. An Tianhe pasti sangat kesal. Merasa kubis putih yang bagus di rumahnya diacak-acak babi. Tapi sekarang putrinya sudah lulus kuliah 4 atau 5 tahun. Belum berkencan. An Tianhe tidak hanya kesal. Sekarang putrinya akhirnya berkencan. Dan hampir bertemu orang tua. Seandainya dia dan istrinya datang. Lebih awal? Itu ayahnya? Bisakah kau menyuruh paman kedua menangkapnya kembali? An Miaoyi naik. Memeluk lengan An Tianhe dan merajuk. An Tianhe tertawa terbahak-bahak. Paman keduamu menangkap orang sembarangan adalah melanggar hukum. Dia melakukan pelanggaran hukum. Bersikeras membawa mobil saya pergi.
dan tidak berniat mengembalikannya kepada saya. An Yaoji menolak dengan galak. Rumah juga tidak mau? Pria kecilnya ini terlalu jahat. Masuk ke dalam rumah dulu. Bai Lu berkata sambil tersenyum. Dia tidak percaya apa yang dikatakan putrinya itu benar. Pertengkaran pasangan muda itu hal yang normal. Setelah masuk ke dalam rumah, Bai Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Miaoi, siapa pacarmu itu? An Yaoji masih terlihat marah. Dia adalah siswa yang saya ajar ketika saya pertama kali menjadi guru. Sekarang sudah dewasa. Sayapnya sudah kuat. Bai Lu tertawa kecil. Apakah sayapnya kuat atau tempat lain? Kemudian dia tersadar. Agak terkejut. Pacarmu bertengkar dan pergi. Bukankah dia siswa kelas 3 SMA? Saat itu apakah kamu Antianhe berkeringat atau masih menjadi putri kesayangannya? An Miaoyi mendengus dingin. Siapa yang menyukainya saat itu? Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak terlambat untuk menyukainya sekarang. Bai Lu sangat senang. Selama bertahun-tahun ini, batu yang menekan hatinya akhirnya terangkat saat ini, saat putrinya sekolah. Khawatir putrinya terlalu cantik. Berpacaran terlalu dini. Setelah putrinya lulus, dia khawatir putrinya tidak mencari pasangan. Tidak menikah. Sekarang tidak terlalu awal atau terlalu larut. Terlalu awal. Takut putrinya tidak menghargai. Terlalu larut. Takut putrinya merasa dirinya tidak cukup baik. Di kedalaman Jinhu Menshan, di lantai 39 sebuah rumah warga. Ye Guangnian, ayah Ye Fen, sedang memasak dan mengobrol dengan istrinya, Su Yixing, di dapur. Setelah putra mereka di semester akhir tahun keempat, pasangan itu merasa jauh lebih santai dari sebelumnya. Karena saat itu kamu mulai magang. Gaji magangmu tidak tinggi. Tapi tidak masalah untuk menghidupi dirimu sendiri. Putraku bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini sangat bagus untuk Ye Guangnian dan Su Yixing. Dulu, mereka tidak hanya harus membayar cicilan rumah, membiayai berbagai urusan sosial mereka sendiri, tetapi juga harus membayar biaya sekolah putra mereka. Membayar biaya hidup. Dengan pendapatan tahunan gabungan hampir 180.000, mereka hidup seperti anjing. Putra mereka baru saja masuk Universitas Zongda. Saat itu, berbagai lembaga pelatihan di luar sekolah sedang dilarang oleh negara. Dan guru privat Wang juga menjadi salah satu target utama. Ini adalah pukulan yang tidak kecil bagi siswa berprestasi yang ingin mandiri. Di kota Jusha, siswa universitas sangat populer di kalangan orang tua. Mereka pada dasarnya akan memprioritaskan memilih guru privat. Mahasiswa Universitas Zongda tidak dapat menunjukkan kemampuan mereka di bidang yang mereka kuasai. Ye Fen dari Universitas Zongda tidak memiliki keuntungan kemandirian dibandingkan dengan mahasiswa dari universitas biasa. 3,5 tahun pertama di universitas dihabiskan untuk berbagai pekerjaan paruh waktu. Dan kamu bahkan tidak dapat sepenuhnya menutupi biaya hidupmu sendiri. Baru sampai magang di tahun keempat, kamu tidak lagi meminta uang dari rumah. Aduh. Hati-hati. Minyaknya tumpah di dapur. Su Yixing menyalahkan suaminya. Meskipun putra mereka sudah lulus dan tidak perlu lagi memberinya uang, cicilan rumah belum lunas. Selalu seperti gunung yang menekan pasangan itu. Mereka masih tidak berani menghabiskan uang dengan sembarangan. Memikirkan putranya yang sudah lulus dan baru-baru ini bersiap untuk menjadi karyawan tetap. Ye Guangnian berkata dengan murah hati. Tidak apa-apa. Fan Fan bisa menghidupi dirinya sendiri. Kami belum selesai berbicara. Suaramu terdengar dari ruang tamu, ayah, ibu. Ekspresi Ye Guangnian sedikit berubah. Anak nakal ini pulang lagi untuk makan. Bahkan belum akhir pekan. Su Yixing sangat gembira. Dan dengan cepat keluar dari dapur, Fan Fan. Kenapa pulang hari ini? Putraku bekerja di Hedong. Agak jauh dari rumah. Biasanya tidak pulang. Ceritanya panjang.
Kalian sedang memasak ya? Melihat ibu di ruang tamu. Su Yixin, kamu merasa sangat dekat. Menggabungkan ingatan dari tubuh sebelumnya. Bahkan emosi pun terukir dalam tulang. Jika tidak seperti ini. Kemarin patah hati. Dia tidak akan bersikap seolah ingin mati. Sedang memasak. Ah. Nasinya sudah matang. Untuk 2 orang. Aku akan menyiapkan lauk lagi. Belum selesai berbicara. Su Yixin buru-buru kembali ke dapur. Benar saja, dia kembali untuk numpang makan di dapur. Sambil memasak, Ye Guangnian. Sambil melihat istrinya mencuci sayuran. Dia mengeluh tentang putranya yang numpang makan. Namun dalam hatinya dia senang. Istrinya senang melihat putranya bahagia. Meskipun dia tidak puas dengan putranya. Semua sudah berlalu. Menghela napas. Kau menyelinap kembali ke kamarmu. Semuanya bersih dan cerah. Su Yixin membereskannya dengan rapi. Dari jendela setinggi langit-langit. Kau bisa melihat Danau Taohua. Kau bisa melihat musik Danau Taohua. Hasilnya, waktu Kuan-Kuan belum tiba sekarang. Dulu, agar Zizi bisa bersekolah di Guangnian yang bagus. Su Yixin bekerja keras. Membeli rumah di sini. Setelah putra mereka kuliah, pasangan itu pernah berpikir apakah akan menjual rumah ini dan tidak lagi menjadi budak rumah di antara para budak rumah. Kedua, pemikiran yang mendalam. Setelah perdebatan, pasangan itu memutuskan untuk terus bekerja selama beberapa tahun lagi. Pertama, bertahan selama 4 tahun. Putra mereka lulus. Mereka akan jauh lebih santai dari sebelumnya. Kedua, lokasi rumah ini memang sangat unggul. Meskipun bukan bangunan yang bersebelahan. Meskipun tidak terlalu efektif, itu tidak terlalu buruk. Ketiga, di masa depan, gunakan rumah ini sebagai uang putranya. Akibatnya, kesulitan untuk menikah akan berkurang banyak. Adapun upaya dan perjuangan seumur hidup mereka berdua. Bukankah itu semua untuk putra mereka? Putra mereka bisa masuk sekolah yang bagus. Mendapatkan pekerjaan yang bagus. Menikahi istri yang baik. Mereka kembali ke desa. Bertani tidak masalah. Biarkan mereka membantu putra mereka membeli rumah pernikahan. Mereka tidak berdaya. Mengandalkan putra mereka untuk membeli rumah pernikahan sendiri. Terlalu sulit baginya. Lulusan King Bei menjual daging babi. Bukan berarti lulusan Zongda tidak bisa menyapu jalan. Jangan berpikir bahwa karena putra Anda adalah lulusan Zongda. Masa depannya cerah. Kau belum kembali ke rumah untuk makan malam. Besok hari Minggu di meja makan. Mengapa kau kembali malam ini? Sambil makan, Ye Guangnian mengerutkan kening. Bertanya padamu apakah makanannya enak. Kau dengan acuh tak acuh berpikir, aku merindukan ibuku. Aku juga merindukanmu. Ye Guangnian merinding. Apakah kau ingin makan meja ini sendirian? Aku hampir tidak bisa makan lagi. Kamar atas di kota cahaya malam. Terlalu sedikit lauk. Kamu tidak makan. Aku dan Fan Fan akan makan. Ye Guangnian menunduk. Makan dalam diam. Kau menambahkan sayur ke piring Su Yixin. Xiao Dao Ma, setelah ini kau tidak boleh kerja paruh waktu di akhir pekan. Aku sudah lulus. Aku bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarga. Ye Guangnian mengerutkan kening, magang lebih dari 5 bulan. Apakah kau pernah memberi uang ke keluarga? Hujan berangin. Villa melambai di depan. Kau berkata dengan percaya diri. Bukankah aku masih magang? 2.000 sebulan. Uang sewaku saja sudah lebih dari setengahnya. Jangan khawatir. Di masa depan aku akan menghasilkan banyak uang. Tahu sewa itu mahal.
Kenapa kau tidak menyewa rumah keluargamu? Uang sewanya berikan pada ibumu. Bukankah itu lebih baik? Jangan membahas sewa. Untung saja. Jangan membahas Ye Guangnian, aku jadi kesal, sudah lebih dari 1 jam bekerja. Kenapa? Orang-orang yang bekerja seperti Jun Guangnian itu banyak. Apalagi orang-orang yang bekerja di kota-kota besar seperti itu. Jangan banyak bicara, jangan makan. Tidak tahu mahalnya biaya hidup. Makanlah makananmu baik-baik. Su Yixin menendang suaminya. Berkata dengan marah. Fan Fan baru saja mendapatkan ijazahnya. Kau ingin dia langsung sukses. Ye Guangnian hanya bisa menunduk dan terus makan dalam diam. Melihat makanan hampir habis. Kau tiba-tiba berkata, Ayah, Ibu. Aku ingin berdiskusi sesuatu dengan kalian malam ini. Ye Guangnian mengabaikan putranya. Menunduk dan minum sup. Ada apa? Senyum masih terukir di wajah Su Yixin. Sangat memanjakan putranya. Bisakah kita menjual rumah ini? Dan mengganti dengan rumah yang lebih besar dan lebih baik? Ucapanmu sangat mengejutkan. Hampir membuat Ye Guangnian tersedak sup. Su Yixin terkejut. Menjual rumahnya? Dan menggantinya dengan rumah yang lebih besar dan lebih baik. Rumah ini? Dia dan Lao Wang bekerja keras untuk membayar cicilan rumah. Hampir harus mengemis di jalanan. Menggantinya dengan rumah yang lebih besar dan lebih baik. Apakah putra mereka memenangkan lotre dengan hadiah besar? Mengapa harus diganti? Su Yixin? Ye Guangnian, entah karena batuk terlalu parah. Atau terlalu bersemangat. Tidak bisa pulih untuk waktu yang lama dengan wajah merah dan leher tegang. Saya punya teman. Dia punya villa yang tidak dia inginkan lagi. Dia ingin memberikannya kepada saya. Anda berusaha menyusun kata-kata, Ye Guang. Nian akhirnya pulih. Dengan suara serak. Suara itu mencibir. Anda punya teman kaya seperti itu. Kalaupun ada, pasti sedang mabuk. Memberi Anda villa tanpa alasan. Saya juga menerima telepon kemarin lusa. Mengatakan saya memenangkan hadiah. Hadiahnya adalah ponsel seharga lebih dari 10.000. Meminta saya membayar biaya ongkos kirim sebesar 250 yuan terlebih dahulu. Hampir saja ponsel itu dikirimkan. Akulah yang mabuk. Bukan mereka yang mabuk. Anda sedikit menyesal memberitahu orang tua Anda tentang hal ini. Tetapi ketika Anda memikirkan uangnya yang begitu banyak. Lagu-lagu bagus semuanya telah dijual kepada An Miaoi dengan hitam di atas putih. Anda tidak hanya tidak mendapat keuntungan. Tetapi juga mencari masalah sendiri. Anda membawa kembali seorang leluhur untuk dipuja setiap bulan. Membuat Anda merasa sulit untuk berbicara, Jin. Rumah di Hufu ini dijual. Anda bisa mendapatkan lebih dari 2 juta yuan. Jadi kembalikan Feng Xiu. Villa itu? Cicilan rumah selama 2 tahun. Anda tidak percaya. 2 tahun kemudian, penghasilan tahunan Anda masih tidak bisa mencapai 1 juta. Memberikannya kepada Anda, dia ragu sejenak. Su Yixin bertanya. Apakah ada syaratnya? Anda mengangguk. Menjawab. Ada bulan di mana saya membayar hipotek 90.000. Dan membayar villa itu selama 15 tahun lagi. Itu akan menjadi milik kita. Ye Guangnian tersenyum dingin. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bekerjalah dengan baik. Bayar hipotek 9.000 sebulan dengan jujur. Ibu dan aku telah hidup seperti bukan manusia atau hantu selama bertahun-tahun, 90.000. Apakah kamu ingin membunuh kami? Su Yixin selalu memihak putranya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, Fan Fan. Berhentilah memikirkan cara menjadi kaya. Kita adalah orang biasa. Bekerja dengan mantap. Bekerja? Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal lain. Pusat Anti Penipuan Nasional mengatakan, selama kita tidak serakah atau mengambil yang bukan hak kita, tidak ada yang bisa menipu kita. Setelah dididik oleh orang tua secara bergantian, kamu merasa tidak bahagia. Turun?
Kemudian membuat musik. Mendengarkan musik di alun-alun air mancur. Menonton air mancur. Alismu berkerut. Kamu sedang berpikir bagaimana menghasilkan uang. Setidaknya dapatkan villa Amiao itu terlebih dahulu. Tentu saja tidak bisa mendapatkannya. Beberapa bulan kemudian, karena tidak mampu membayar hipotek, rumah itu diambil kembali oleh Ban. Dan meminta maaf. Ban mendapatkan banyak uang. Hidup dimulai dari awal. Tidak mungkin untuk bekerja. Tidak mungkin bekerja seumur hidup ini. Tetapi saya tidak tahu cara berbisnis. Apa yang harus dilakukan? Dalam musik, sekelompok anak-anak di tepi pantai mengikuti dari danau. Air mancur yang sesekali menyembur ke pantai. Bermain petak umpet. Tawa bahagia. Saat kamu sedang memikirkan masa depan, sebuah suara kejutan terdengar di sampingmu. Fan-fan mendongak. Seorang anak laki-laki tinggi dan kekar. Berdiri di samping menyeringai, Ave. Kamu juga menyeringai. Berdiri, orang yang datang adalah kamu. Teman SMA. M.A. Teng Fei. 3 tahun di sekolah menengah. Jangan melahirkan satu-satunya juara turnamen bola basket kelas. Selain karena keberadaan Ye Fen, M.A. Teng Fei juga memberikan kontribusi yang tak ternilai. Jika bukan karena Ye Fen dan M.A. Teng Fei yang terlalu bagus dalam pelajaran, mereka adalah orang-orang yang akan masuk universitas utama. Saat kelas 1 SMA, pelatih tim bola basket sekolah sudah lama merekrut mereka. Dari jauh aku melihatmu dan tidak menyangka itu benar-benar M.A. Teng Fei yang menepuk bahumu dengan semangat. Kembali dari Huacheng. Kamu juga sangat bersemangat. 3 tahun di sekolah menengah. Keduanya tidak terpisahkan. Berangkat dan pulang sekolah selalu bersama. Namun setelah masuk universitas, kecuali tahun pertama, kalian masih sering berhubungan. Mulai tahun kedua, karena memiliki lingkaran pertemanan masing-masing, dan juga memiliki pacar, kontak semakin berkurang. Bahkan saat liburan musim dingin dan musim panas tinggal di dekat Danau Taohua, keduanya yang berdekatan juga tidak pernah bertemu. Semester akhir tahun keempat, M.A. Teng Fei, yang bersekolah jauh di Huacheng, mencari pekerjaan magang di Huacheng, dan memutuskan untuk menetap di Huacheng di masa depan. Setelah kembali, dia tidak akan pernah pergi ke sana lagi. Ketika sahabat karibnya bertanya, kilatan kesedihan melintas di mata M.A. Teng Fei. Namun dengan cepat menghilang. Lalu tertawa. Di masa depan, dengan tenang membawa kota Junsha kita untuk memberikan kontribusi bagi kampung halaman. Apakah kamu yakin kamu tidak kembali untuk menghambat kampung halaman? Kamu dengan malu berkata, sekarang aku menghambat kampung halaman. Data resmi menunjukkan, GDP per kapita kota Junsha tahun ini mencapai 132.100. Penghasilan bulanan saya selama 6 bulan magang ini sedikit di atas 2.000. Dikonversikan menjadi GDP 124.000 hingga 30.000. Serius menghambat kampung halaman. Mendengar perkataanmu, M.A. Teng Fei merasa sedikit canggung. Orang tua saya telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Sekarang masih menghambat kampung halaman. Baru lulus seperti saya masih bisa dimaklumi. Wanita cantik yang jahat. Kamu teringat orang kaya seperti An Miaoi lagi. Secara alami juga dilecehkan oleh orang kaya seperti An Miaoi. Rata-rata kamu tidak memberitahuku kapan kamu kembali ke Junsha. Kamu duduk dan mengobrol dengan M.A. Teng Fei. M.A. Teng Fei yang kembali hari ini mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyalakannya. Kamu sangat terkejut. M.A. Teng Fei, orang jujur, dulunya paling tidak menyukai orang yang merokok. Kembali sebelum tahun baru. Saat itu dia masih menolak tawaran rokok dari teman-teman sekelasnya. Sekarang dia langsung merokok sendiri. Ada cerita di air mancur musikal. Keduanya duduk di alun-alun. Di pojok paling dalam, mereka merokok sambil membicarakan masa lalu. Dan sekarang membicarakan pekerjaan. Dan kehidupan tentang cinta. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Belum sampai tahap pria dan wanita lajang usia lanjut. Tugas utama anak muda adalah bekerja dan menghasilkan uang.
Dengan uang, cinta akan datang secara alami. Industri Lee Junsha tidak berkembang. Gajinya juga jauh lebih rendah daripada 4 kota super besar. Kamu kembali ke Junsha untuk terus mencari pekerjaan it, kan? Saat membicarakan pekerjaan, kamu bertanya pada Emma Teng Fei. Bukankah aku berganti pekerjaan? Hening sejenak. Emma Teng Fei berkata. Melihat teman sekelas lama terlihat menyembunyikan sesuatu. Kamu merasa aneh? Bertanya. Kamu jurusan ilmu komputer Lee Junsha. Gajinya serendah apapun. Tetap saja pekerjaan bergaji tinggi. Kenapa berganti pekerjaan? Aku pikir aku bisa menjadi penulis novel online. Emma Teng Fei berkata dengan malu. Kamu tiba-tiba bersemangat. Penulis novel online? Mendengarkan teman sekelas lama. Saat berbicara tentang penulis novel online, kamu seolah-olah membangkitkan semacam keterampilan. Kilatan petir melintas di benakmu. Awan yang menutupi kepalamu dalam 2 hari terakhir adalah beberapa buku yang pernah kamu baca. Muncul di benakmu tangga pekerjaan yang banyak. Kamu duduk dengan tegap di surga. Itu adalah impianku. Aku pikir dia sekarang bersinar dalam kenyataanku. Bisa memberiku penghasilan yang tidak lebih buruk dari pekerja kantoran biasa. Emma Teng Fei tidak memperhatikan keanehanmu. Saat menyebutkan mimpinya, ekspresi bangga muncul di wajahnya. 90% penulis novel online menulis buku tanpa bayaran. Sisa 10% itu ada 90% lagi. Tidak menghasilkan banyak uang. Bahkan tidak bisa menghidupi diri sendiri. Sementara Emma Teng Fei sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Berapa banyak biaya naskah bulanan yang menahan kegembiraan batin? Anda bertanya pada Emma Teng Fei sejenak. Emma Teng Fei berkata, tidak terlalu stabil. Tapi saya punya kepercayaan diri. Akhir tahun ini, saya bisa mengurangi beban kampung halaman. Jadi, penghasilan Anda tahun ini bisa mencapai 100.000. Seorang teman lama senang hampir seperti Emma Teng Fei. Agak malu. Masih membebani kampung halaman. Tadi aku cukup bangga dengan naskahku. Saya pikir saya juga tidak perlu mencari pekerjaan dan menjadi penulis novel online. Anda menahan keinginan untuk pulang dan membaca buku. Buku-buku di benak Anda itu jika tidak ditulis. Anda selalu khawatir akan menghilang kapan saja. Saat itu, Anda tidak tahu harus menangis pada siapa. Emma Teng Fei terkejut. Dan segera berkata, Fan, jangan impulsif. Menulis novel itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tidak sederhana ya? Anda menghisap sebatang rokok. Dengan ekspresi percaya diri. Emma Teng Fei tersenyum pahit. Dia seolah melihat dirinya di masa lalu. Saat itu, setelah membaca beberapa novel online, dia pikir dia juga bisa melakukannya. Bahkan akan menulis lebih baik dari orang lain. Dan dengan mudah mendapatkan penghasilan 100.000 sebulan. Setelah benar-benar mulai menulis, dia baru menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Emma Teng Fei bukanlah orang yang berbakat. Biaya naskah bulanan selama bertahun-tahun. Dia menulis hanya karena cinta. Terlalu bersemangat untuk menjadi pemikiran berharga rendah. Anda belajar tahun keempat. Dia baru menyadari. Mendapat pencerahan. Meneliti pasar dan tidak lagi menulis buku yang menyenangkan diri sendiri. Akhirnya mendapatkan lencana berkualitas. Mendapatkan lencana berkualitas baru berarti dia hampir bisa menempuh jalan ini. Jika temanya hanya pendapatan saluran langganan tempur utama diabaikan. Itu semakin menunjukkan bahwa menulis tidak cocok dijadikan profesi. Tema yang ditulis Emma Teng Fei lebih populer. Pendapatan dari saluran langganan utama hampir tidak ada. Jadi dia sangat tertekan karena berencana bekerja penuh waktu. Kamu sering membaca novel online selama 4 tahun kuliah. Emma Teng Fei bertanya padamu tentang 3 tahun di sekolah menengah. Dia tidak pernah melihatmu membaca novel online. Selain belajar, mereka berdua hanya bermain basket. Tidak ada hobi lain. Kamu menggelengkan kepala dan belum pernah melihat Emma Teng Fei. Segera membujuk. Fan, dengarkan aku jika kamu ingin menempuh jalan ini.
Entah kamu berbakat luar biasa, atau sangat rajin. Tidak perlu banyak bicara tentang bakat luar biasa. Sangat rajin, termasuk banyak membaca, banyak menulis, banyak meneliti. Tidak butuh beberapa tahun. Sulit bagimu untuk masuk ke industri ini. Bahkan tidak bisa masuk. Aku butuh 3 atau 4 tahun. Sekarang aku baru berani mengatakan bahwa aku hampir tidak bisa memasuki industri angin dan hujan. Sebuah mobil sport kuning melaju masuk tidak lama kemudian. An Miaohi dan pemilik mobil sport kuning keluar. Orang tuaku datang untuk makan malam bersamaku. Aku sudah setengah kenyang. Ayo pergi ke parking di rumah sakit tepi danau untuk minum. Bisa kan? Setelah keluar dari kompleks perumahan, An Miaohi berkata kepada sahabatnya Ji Ziwei. Aku juga tidak ingin makan apapun malam ini. Kalau begitu ayo pergi ke parking. Emosi ayah Ji Ziwei tidak terlalu tinggi. Pria brengsek itu sudah 1 hari 1 malam. Dia bahkan tidak mencarinya. Hampir lupa informasi kontaknya. Jika dia tidak memblokirnya, dia pasti menghapusnya. Itu juga tidak bisa dimaafkan. Jika dia ingin mencariku, akan selalu ada jalan. Dia hanya tidak ingin mencariku. 6 menit kemudian, An Miaohi dan Ji Ziwei memasuki sebuah bar di tepi danau. Tidak semua bar ramai dengan pelanggan. Satu lebih gila dari yang lain, keluarga Qin sangat tenang. Musik yang diputar adalah musik ringan sentimental. Kedua sahabat menemukan tempat duduk di tepi danau. Saat memesan, Ji Ziwei memilih paket 7.200. Set sampanye Dewa Naga. 24 botol makanan ringan khas dan piring buah khas. Sudah disepakati bahwa 24 botol anggur ini. Aku paling banyak hanya bisa minum 5 botol. Sisanya, kata sahabatnya, An Miaohi. Kadar alkohol setiap botol kira-kira hanya 200 ml. Di sini, minum adalah tentang suasana dan pelayanan. Kalau mau murah meriah, pergi ke warung pinggir jalan. Aku baru saja patah hati. Masih mau perhitungan? Ji Ziwei mendengus dingin. An Miaohi juga dingin. Tersenyum dingin dan berkata, kalian sudah pacaran selama beberapa tahun. Bahkan aku pun tidak tahu. Apakah ini sahabat? Ziwei tahu dia salah dan tidak bisa marah. Lalu dengan kesal, instingmu sangat akurat. Pertama kali kamu curiga. Aku baru mulai pacaran. An Miaohi terkejut. Bukankah itu 2 atau 3 tahun yang lalu? Ji Ziwei mengangguk dan berkata, sudah 3 tahun. An Miaohi ingin menghibur sahabatnya. Tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena dia cukup marah. Sahabat macam apa? Di depan matanya, dia menjalin hubungan rahasia selama 3 tahun. Selama Ji Ziwei tidak meninggalkan kota Junsha untuk bekerja. Pada dasarnya mereka akan bertemu seminggu sekali untuk makan, berbelanja, menonton film dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, Ji Ziwei masih bisa menyembunyikan dari sahabatnya. Hubungan cinta selama 3 tahun. Jangan marah. Alasan aku tidak memberitahumu. Aku juga sudah memberitahumu. Awalnya aku juga tidak terlalu yakin dengan hubungan ini. Jadi aku tidak memberitahu siapapun, kata Ji Ziwei dengan sedih. Apakah ini cinta pertamamu? Tanya An Miaohi. Cinta pertama memang sulit dilupakan. Ji Ziwei yang dijuluki putri tidur. Yang sangat suka tidur. Tadi malam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur semalaman. Dulu anjing yang menemaninya selama beberapa tahun di rumah meninggal. Dia menangis dengan sedih. Tetapi begitu tiba waktu tidur, dia bisa langsung tidur. Dan tidur nyenyak. Bahkan jika dia bangun keesokan harinya dan menangis lagi. Tapi itu tidak memengaruhi tidurnya. Kamu yang mencampakkan orang, jangan terlalu sedih. Oke. An Miaohi tidak berdoa dengan baik. Bukan mantan pacarmu yang selingkuh atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ji Ziwei merapikan rambut di dahinya. Karena dia tahu cara merawat dan berdandan.
Dia masih terlihat cantik. Masa puncak, 10 kilometer mengelilingi danau. Sejauh mata memandang. Kecantikannya mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan selain An Miaoi. Sebenarnya jika dia yang meminta putus, mungkin aku tidak akan sesedih ini. Ji Ziwei. Matanya memerah. Orang yang pergi duluan belum tentu merasa ringan. Dia selalu teringat punggung mantan pacarnya saat meninggalkan kamar hotel kemarin. Kesepian dan kesepian. Seolah-olah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Membuat hati sakit. Rasanya menjadi seorang wanita lebih sulit daripada orang lain. Mengatakan sulit untuk merasa sedih. Aku akan menunjukkannya padamu dalam segala hal. Tiba-tiba An Miaoi bangkit untuk mencium sebuah acara. Ada panggung kecil. Setiap hari libur, King Ba akan mengundang orang untuk tampil. Tapi hari ini bukan hari libur. Tidak ada seorang pun di atas panggung dan belum ada pelanggan lain di toko. An Miaoi tertarik untuk naik panggung. Untuk menunjukkan, memberi kejutan pada sahabatnya. An Miaoi dan Ji Ziwei telah datang ke gedung konser ini berkali-kali. Tapi bosnya juga cukup akrab. An Miaoi ingin tampil di atas panggung. Bos tentu saja tidak akan menolak. Apalagi dia baru saja memesan makanan yang mahal. Tidak memengaruhi operasi bar. Tidak memengaruhi permintaan pelanggan lain. Masalah kecil. Melihat sahabatnya naik ke atas panggung. Ji Ziwei duduk di bilik. Sangat tenang. Mereka berdua sering pergi ke KTV untuk bernyanyi. Dia pernah mendengar sahabatnya menyanyikan terlalu banyak lagu cinta yang biasa-biasa saja. Dan juga lagu-lagu yang ditulis oleh sahabatnya sendiri. Kali ini, sahabatnya mungkin ingin dia mendengarkan lagu yang ditulisnya sendiri. Ji Ziwei hampir selalu mendengarkan lagu-lagu yang ditulis sahabatnya. Kualitasnya tidak bisa dipuji. Di atas panggung, An Miaoi duduk di kursi tinggi memeluk gitarnya. Menyesuaikan mikrofon. Tidak termasuk pemilik bar dan pelayan. Hanya sahabatnya satu-satunya pendengar tidak masalah. An Miaoji hanya ingin melampiaskan emosinya di depan umum. An Miaoji sendirian di ruang musik. Jarang memiliki keinginan untuk bernyanyi. Hanya ketika dia naik panggung. Keinginan penampilannya terangsang. Suara piano yang tenang terdengar. An Miaoji melihat ke arah sahabatnya Ji Ziwei di bilik dan tersenyum padanya. Saat berikutnya tinggal di tempat di Tibet. Mendengarkanmu beristirahat di puncak gunung. Di depan biara Jokhang yang besar tertutup bulan. Cinta abadi. Kami mengobrol hanya mendengarkan beberapa kalimat Ji Ziwei. Senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku. Apakah kamu belum pernah mendengar lagu yang ditulis sahabatmu? Dia memiliki perasaan yang sama seperti dirinya sendiri lebih dari 2 tahun lalu. Sahabatnya tumbuh dewasa dalam semalam. Kamu selalu menaruh hatimu. Biarkan anak-anak membandingkan Geshanghai dengan ribuan. Melihat kemunafikanmu dalam ratusan cara. Sekarang kapan kamu akan bodoh? Ingatlah untuk membawa lagu ini. Agak istimewa. Begitu Ji Ziwei mendengarnya, dia merasa itu bukan level yang sama dengan lagu-lagu yang ditulis sahabatnya sebelumnya. Mendengar ini, Ji Ziwei terkejut dengan liriknya. Yang langsung menyentuh jiwa orang dalam kesederhanaan. Sahabatnya keluar dari kepompong. Terlahir kembali. Ji Ziwei berdiri dari bilik. Tidak lagi duduk. Itu adalah rasa tidak hormat kepada lagu ini, kepada sahabatnya. Mengapa? Pipi yang mengungkapkan isi hati. Ingin mengatakan sederhana.
Besok siapa yang akan jatuh di jalan? Sebenarnya kamu sangat bebas. Seperti angin yang menerobos kesulitan. Jalan yang bergelombang, langkah kaki perlahan bergoyang. Jejak kaki yang lambat berbintik-bintik. Aku juga beberapa saat yang lalu. Tidak bisa di sini. Aku tetap tidak akan terpengaruh oleh kendali emosi. Berharap seperti dupa yang telah berlalu. Bunga vinca mekar seperti bunga ubi yang indah. Mekar dari telapak tanganku. Lalu bagaimana jika tidak ada kata-kata yang cukup indah? Bukankah lagu ini tentang sahabat sendiri? Dibekukan oleh perusahaan selama 4 tahun dan 4 tahun lagi. Namun dia tetap tidak kehilangan ketajamannya. Perjalanan karir sahabat penuh liku. Dia rela menjadi biasa tapi tidak rela membusuk dalam kebiasaan. Dia adalah burung yang bebas. Selalu menunggu hari pembebasan itu. Sementara An Miaoi di atas panggung teringat pada adegan Yeven menyanyikan lagu ini tadi malam. Ketika dia menyanyikan, kamu bukan orang dunia ini. Tidak perlu peduli tentang kebenaran. Dia melihat air mata yang jelas di sudut matanya. Tetapi ketika dia melihat lagi, dia tidak menemukannya lagi. Tidak tahu apa arti lirik ini baginya. Agak misterius. An Wusheng yang mengenakan kemeja dan rompi di bar linglung. Menatap An Miaoi di atas panggung. Wanita cantik ini terlihat seperti bintang. Mungkinkah dia benar-benar seorang bintang? Nyanyiannya sangat bagus. Bos juga sangat terkejut. Apakah ini lagu populer yang baru dirilis? Sesuatu datang hanya tumpul samar-samar, kesepian adalah semacam keyakinan. Tidak bisa ditambahkan. Itu seluruh dunia? Tidak perlu. Kau muncul, aku hanya melambaikan tangan pada masa muda. Tak terhitung banyaknya kegembiraan dan kesedihan. Kau adalah banyak kapal. Melambaikan tangan pada masa muda, tak terhitung banyaknya kisahmu. Semua orang menjadikan cinta sebagai benih di bumi. Kau adalah pohon. Kau tidak akan pernah menangis. Tak lama kemudian, setelah selesai bernyanyi, An Miaoi meletakkan gitarnya. Kembali ke tempat duduk kartu, Kiziyu menatap An Miaoi dengan tatapan seolah tidak mengenal sahabatnya. Jangan lihat aku. Aku tetap aku, duduklah. Minumlah minumanmu. Minuman dan makanan ringan buah sudah disajikan. An Miaoi duduk lebih dulu. Menusuk sepotong buah dengan tusuk gigi, makan, Kiziyu. Baru kemudian duduk. Dengan mulut penuh ejekan, dia meneguk minuman itu. Lalu berkata, lagu ini tentangmu, tetapi sangat berbeda dari lagu yang pernah kamu tulis.
Promosikan lebih banyak lagi. Pasti viral? Itu bisa beresonansi dengan banyak orang. Ada bayanganku di liriknya. Dan juga bayangan mereka. An Yaoi sedikit bangga. Sahabat yang selalu menuntut musik dengan ketat sangat menyukai lagu ini. Itu berarti penglihatannya benar. Yang menyebalkan adalah Yeven, pria kecil itu, sebenarnya membencinya dan kebencian itu tidak dibuat-buat. Ketika dia di universitas, ada anak laki-laki yang ingin mengejarnya dan mengambil jalan yang berbeda. Mencoba menarik perhatiannya itu konyol. Bagaimana dia bisa tertipu oleh trik seperti itu? Tapi tatapan dan semua yang Yeven tunjukkan hari ini bukanlah bermain tarik ulur. Dia benar-benar membencinya. Tidak ingin berkencan dengannya. Aneh. Bukankah dia hanya 2 tahun lebih tua darinya? Dia sangat membencinya sehingga dia berbohong padanya dan mengatakan bahwa dia hanya setahun lebih tua. 1 tahun dan kesenjangan generasi. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bisa diabaikan begitu saja. Karena kamu juga berpikir itu bagus. Ada sedikit rasa di sudut bibir. Rasanya sangat enak. An Yaohi tidak berani minum. 2 orang lagi keluar untuk minum. Bahkan jika ini adalah bar yang intim. Bukannya kelab malam yang mencampur adukan yang palsu dengan yang asli. Kita tidak bisa membiarkan keduanya mabuk. Jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Rasa apa? An Yaohi tidak bisa mendengar apa yang dikatakan sahabatnya. Ji Ziwei mengira sahabatnya bertanya tentang rasa pria seperti apa. Lalu dia menjadi lebih bersemangat. An Yaohi tampak bingung. Dia menunduk dan melihat anggur di atas meja. Sahabatku berkata itu tidak seperti itu. Awalnya mati rasa. Di mana ada perasaan halus. Miaoi. Aku beritahu kamu. Pria jauh lebih baik daripada yang kau bayangkan jika kau belum pernah menjalin hubungan. Bahkan jika aku tidak punya apa-apa dalam hidupku. Aku tidak bisa tanpa pria. Mata Ji Ziwei berbinar. An Yaoi dipenuhi garis-garis hitam. Sahabat ini semakin kotor. Bagaimana kau tahu aku belum pernah menjalin hubungan? An Yaoi berkata dengan tidak terima. Ji Ziwei terkejut. Lalu bertanya. Kau sudah pernah menjalin hubungan? Kapan hal itu terjadi? Bicarakan nanti. Kami baru saja memastikan hubungan kami hari ini. An Yaoji pamer di mulutnya. Tetapi merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Ji Ziwei terkejut. Pria mana yang sangat beruntung hari ini? An Yaoi cemberut. Mantan pacarmu juga tidak kurang beruntung. Sahabat harus sangat cantik. Wajah bintang, mantan pacarnya sangat beruntung. Itu sudah berlalu. Aku bertanya padamu, kau berkencan dengan siapa? Apa aku kenal? Ji Ziwei mengejar dan bertanya kepada An Miaoi untuk melampiaskan amarahnya. Berbohong tanpa tersipu. Kau tidak mengenal kami. Orang-orang dari sekolah menengah Taohua Danau Ji Ziwei mengerutkan kening. Bukankah itu alma mater mantan pacarku? Pacar An Miaoi adalah? Ji Ziwei dari sekolah menengah Taohua Danau teringat mantan pacarnya. Juga dari sekolah menengah Danau Bunga Persik, tetapi lebih awal. 4 tahun lalu. Dia lulus SMA dan masuk universitas. Dan pergi. Pacar sahabat harus sama dengan sahabatnya. Seorang guru. Seorang guru biasa. Maka An Miaoji akan mengejar makam leluhur yang merokok, bukan? Ji Ziwei agak ekstrim dengan pacar di mulut sahabatnya. An Miaoji adalah Bai Fumei yang bonafit. Orang bodoh dengan banyak uang. Dia tidak memikirkannya. Sahabatnya tidak berkencan dengan guru tertentu di sekolah menengah Danau Bunga Persik.
Dia bahkan tidak menyangka. Sahabatnya tidak punya objek hanyalah berbohong padanya. Apa yang menarik dariku, Ji Ziwei? Bertanya dengan rasa ingin tahu. An Miaoyi berkata tanpa berpikir. Bakat musik Ji Ziwei bingung. Pacarmu juga seorang guru musik. Bukan itu masalahnya. Tetapi bakat musiknya jauh di atasku. Meskipun An Miaoyi marah padamu. Tetapi dia mengagumi bakat musiknya, Ji Ziwei mengangguk diam-diam. Ada bakat musik. Itu mencurigakan. Mantan pacar hanya bermain piano. Menyanyi sangat biasa. Dan memiliki bakat musik. Tidak ada hubungannya sama sekali. Pulau Bunga Persik. Kamu duduk bersama teman lama sambil merokok. Mengobrol. Setengah bungkus rokok hilang. Keduanya berpisah. Masing-masing pulang ke rumah. Ma Tengfei bergegas kembali untuk menulis naskah. Kamu tidak sabar untuk pulang dan membangun karir. Villa An Miaoyi. Kamu bertekad untuk mendapatkannya. Bukan untuk yang lain. Hanya untuk membela diri. Setelah kembali dari angin dan hujan. Kamu selalu merasa An Miaoyi sengaja mempersulit dirimu. Maka sebuah villa akan seperti benar. Siapapun yang memberikannya tidak akan mampu membelinya. Hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Cicilan rumah 90.000 sebulan. 80% orang di seluruh negeri. Bahkan tidak bisa mendapatkan 60.000 setahun. Bagaimana? Menunggumu pulang? Sudah lewat pukul 9.30 malam. Sapa orang tua di ruang tamu. Setelah mencuci tangan, kamu langsung pergi ke ruang kerja. Rumah 3 kamar 1 ruang tamu. 1 kamar kosong dijadikan ruang kerja. Di ruang kerja ada komputer tua yang rusak. Kamu menyalakannya. Lalu langsung membuka dokumen teks. Di kehidupan ini, kamu hanya membaca beberapa novel online. Tidak menulis satu pun. Setelah selesai membaca. Tetapi di kehidupan sebelumnya kamu membaca novel online selama 20 tahun. Hampir semua karya populer setiap tahunnya sudah kamu baca. Orang normal setelah membaca tentu tidak akan ingat semuanya. Bahkan banyak alur cerita yang tidak bisa diingat. Tetapi Ye Fen bukan orang normal. Kamu terbangun. Memori super, pilih yang mana? Menyalinnya? Setelah membuka dokumen. Sindrom kesulitan memilihmu kambuh lagi. Karya-karya populer setiap tahunnya. Ada tambahan dari dewa yang sudah menikah. Tetapi meskipun begitu, kamu juga merasa penulis baru menulis karya seperti itu. Hasilnya tidak akan terlalu buruk. Orang memiliki kekuatan terlebih dahulu sebelum bisa menjadi dewa. Jadi jangan meragukan nilai komersial karya-karya populer itu. Yang ini saja. Setelah ragu-ragu lama, kamu mulai menulis kehidupan adalah keajaiban terbesar di dunia. 4 penjuru atas dan bawah adalah penjara. Meskipun kadang-kadang tidak ada tempat yang pasti. Namun bisa dicari kematiannya. Perjanjian dan kutukan kuno dan modern. Meskipun ada peningkatan. Tidak tahu dari mana asalnya. Ini adalah bab pertama, peti mati perunggu di langit berbintang. Tidak sampai 20 menit kamu sudah menyelesaikannya. Kemudian kamu mengubahnya sedikit. Konten yang merupakan bug bagi dunia ini. Seperti teks tentang Voyager 2, setelah selesai diubah. Kamu melanjutkan menulis. Bab kedua juga tidak sampai 20 menit. Bab kedua. Suen selesai menulis dan memperbaiki. Beisin sangat gembira. Gila memberi kekuatan super pada ingatan. Membuatmu langsung meniru. Pada dasarnya bisa menggantikan otak. Hanya saat memperbaiki bug sedikit memeras otak. Bersiap untuk menulis bab ketiga. Anda menerima pesan dari Ma Tengfei. Karena dia bersikeras untuk menempuh jalan Ma Tengfei. Bab ketiga Ma Tengfei hanya bisa mengirimkan beberapa materi kepadanya. Seperti elemen novel web. Materi ajar seperti 3 bab emas. Layak menjadi teman baik dulu. Dengan kembalinya Ma Tengfei dari Huacheng. Selamat tinggal pada 4 tahun terakhir. Hubungan keduanya menunjukkan tanda-tanda kembali seperti semula.
Setiap tahun orang memiliki nyawa. Persahabatan. Membantu kerabat tidak membantu orang dalam. Siapapun yang memukul mereka berdua. Salah satunya sama dengan memukul mereka berdua. Orang tua dikecualikan. Diketahui bahwa pengganggu sekolah tidak berani memprovokasi Ye Fen dan Ma Tengfei. Sosok mereka, satu orang bisa menandingi dua orang yang digabungkan, tidak melihat kekuatan militer yang kuat. Kelas 9 yang memiliki 3 tim sekolah. Apakah mereka berdua yang menghancurkannya? Bermain bola basket tidak hanya melihat teknik, tetapi juga melihat sosok dan fisik. Saya sudah menulis 2 bab. Anda bantu saya melihat setelah menerima materi ajar. Belum mulai membaca, Anda sudah mengirimkan 2 bab yang sudah ditulis ke Ma Tengfei secepat itu? Tengfei terkejut, baru berapa lama kembali? Dulu bahkan belum mulai. Kata Ma masih direncanakan. Akibatnya, Ye Fen berkata bahwa dia telah menulis 2 bab. Saya menjawab dengan bakat luar biasa. Ma Tengtengyu menerima dokumen itu. Mulai bersemangat. Setelah selesai seperti ini. Setelah membaca setengah bab, Ma Tengfei berhenti dan sakit kepala. Benar saja, dia adalah bintang yang lembut. Setelah dengan susah payah membaca bab pertama, Ma Tengfei ingin memukul orang. Kakak, apa-apaan bab pertama Anda? Tokoh utama bahkan belum muncul. Ma Tengfei mengirim pesan untuk bertanya. Anda memang belum muncul. Anda merasa sedikit canggung. Lupa ketika Dong Ge menulis buku ini. Sudah menjadi salah satu dari 5 penulis putih di lingkaran novel web. 5 putih juga dikenal sebagai lingkaran novel web. 5 Dewa Zigao. Status luar biasa. Adalah keberadaan yang dipuja oleh semua penulis web. 5 putih dapat mengabaikan emas saat menulis buku baru. 3 bab. Tapi Xing Yuan tidak bisa. 3 bab pertama tidak menarik. Kebencian tidak meledak menjadi klimaks kecil. Mungkin bahkan tidak bisa menandatangani kontrak. Apalagi menjadi populer atau tidak. Sebaiknya kamu lihat dulu materi yang kukirimkan padamu. Mengasah pisau tidak akan menunda memotong kayu bakar. Aku menghabiskan 2 atau 3 tahun untuk menulis novel berkualitas. Dan nyaris tidak memasuki industri ini. Kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Nasihat terakhir adalah mencari pekerjaan yang stabil terlebih dahulu. Untuk menghidupi dirimu sendiri. Lalu perlahan-lahan mengumpulkan kata-kata saat waktu luang. Itu lebih bisa diandalkan. Ma Tengfei menasihati dengan susah payah. Sudahkah kamu membaca bab kedua? Kamu mengabaikan kata-kata sahabatmu. Dan menanyakan kesan setelah membaca. Ma Tengfei hanya bisa menutup hidungnya dan membaca bab kedua. Setelah membacanya, dia berusaha untuk mengesampingkan prasangka. Dan memberikan kesan setelah membaca yang menurutnya tidak memihak. Menciptakan ketegangan. Ada bakat. Tapi dalam hal ini, pendatang baru murni bisa memiliki tingkat bakat ini. Tetapi melihat komentar sahabatnya, kamu memiliki beberapa keraguan di hatimu. Dong Ge sendiri memang berbakat. Ditambah lagi ini adalah karya puncaknya. Bahkan jika pembukaannya tidak cocok untuk pendatang baru, itu tidak bisa menutupi ketajamannya. Tapi Bung, 3 bab emas. Pendatang baru jangan membuat pembukaan yang lambat, kamu harus menanamkan tema. Kecuali kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk bertahan puluhan ribu kata. Atau bahkan jutaan kata. Dalam novel web yang luas, hanya ada beberapa buku baru yang bertahan puluhan atau jutaan kata untuk menjadi terkenal Ma Tengfei. Sangat sedih. 2 bab pertama yang ditulis sahabatnya membuat Ma Tengfei melihat apa itu bakat. Tetapi dia tidak optimis. Sahabatnya ingin segera menempuh jalan ini. Tidak ada pekerjaan yang stabil. Tidak ada tabungan tertentu. Menjadi penulis penuh waktu sangatlah berat. Memengaruhi kondisi menulis. Terlebih lagi, bakat luar biasa sahabat karib. Tidak digunakan dengan baik, hanya menggali lubang. Membuat ketegangan tidak cukup, jangan panik. Kuantitas adalah raja. Kualitas adalah pelengkap. Saya mengetik dengan cepat.
Tingkat monster tentakel. Kamu menghibur Emma Teng Fei. Emma Teng Fei benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengutamakan kualitas. Kuantitas adalah pelengkap. Kenapa di kamu malah terbalik? Menanyakan peringkat situs web novel Emma Teng Fei. Dan mendengarkan saran sahabat karib. Kamu mengakhiri obrolan dengan yakin. Situs web novel orisinal dengan lalu lintas tertinggi saat ini disebut Dousho Chinese Website, yang menduduki setengah dari dunia novel daring. 50% penulis terkenal di lingkaran novel daring berasal dari Dousho Chinese Website Emma Teng Fei. Tidak menyarankan kamu untuk menulis buku di Dousho Chinese Website. Karena itu adalah kuburan para pendatang baru. Persaingannya terlalu ketat. Saya bukan pendatang baru. Saya adalah salah satu dari 5 orang putih. Tentu saja kamu tidak akan mendengarkan kata-kata sahabat karib. Kamu tidak sabar untuk mendaftarkan akun di situs web bahasa Mandarin Dousho dan membuka zona penulis. Setelah mempelajari beberapa nama pena, kamu diingatkan bahwa nama itu sudah digunakan. Dengan marah kamu memasukkan Zuo Fangbui. Tanpa diduga itu tidak ditempati. Tetapi kamu tidak menghapusnya dengan gegabah. Kamu memasukkan lagi Sunrise East dan juga tidak ditempati. Kalau begitu ini lebih baik daripada yang pertama. Setelah ini, buat judul buku. Covering the Sky juga tidak ditempati. Kamu sangat puas. Berjalan lancar. Angin dan Menshan sudah di depan mata. Adapun mengambil alih orang dan Menshan bersama-sama. Kamu tidak memikirkannya. Tampaknya karena jarak dan waktu menghasilkan keindahan. An Miaoji, yang pernah dia anggap sebagai dewi dalam mimpinya. Kehilangan rasa misterinya setelah bertemu lagi. Memikirkan mantan pacar. Dia sedikit menyentuh mantan pacarnya. Dia juga pernah menjadi dewinya. Pada akhirnya bukankah dia yang paling menyakitinya? Fan. Besok kelas 5 SMP. Kamu belum tidur dan tidak kerja? Setelah pukul 11 malam. Su Yixin masuk ruang kerja untuk mendesak. Kamu yang masih mengetik untuk tidur. Sambil menyimpan dokumen, kamu berkata, Bu, aku cuti. Besok aku tidak kerja. Tidak bisa bilang kalau aku dipecat. Agar ibu tidak khawatir. Oh begitu? Kalau begitu kamu juga harus tidur lebih awal. Jangan sering begadang. Anak muda zaman sekarang. Rambut rontok. Banyak disebabkan oleh begadang. Kata Su Yixin. Bu, jangan menakutiku. Kamu meraba-raba puncak kepala yang rambutnya lebat, aku tidak menakutimu. Beberapa anak muda di perusahaan kami yang sering begadang botak sebagian besar. Su Yixin terkejut dan berkata, aku masih sangat muda. Punya modal. Baiklah. Aku akan mematikan komputer dan tidur. Kamu ketakutan dengan perkataan ibumu. Faktanya memang demikian. Terlalu sering begadang menyebabkan banyak masalah. Menjadi botak hanyalah salah satunya. 5 menit kemudian, kamu baru saja berbaring bersiap untuk tidur. Dering telepon berbunyi dan ternyata dari An Miaoi. Kamu terkejut. Lagi pula tanpa persetujuan orang lain. Memaksa untuk menjalankan kata-kata orang lain. Bohong jika tidak merasa bersalah sama sekali. Guru An? Sudah selarut ini? Kenapa belum tidur? Setelah tersambung ke telepon, kamu dengan berani bertanya. Tidak bisa tidur. An Miaohi sangat kesal. Sahabatku datang malam ini. Aku minum sampai mabuk berat. Bibi Wu baru saja pergi membantuku mengangkatnya dari tepi danau. Kamu terdiam. Guru An. Rumahmu jadi tempat penampungan orang mabuk ya? Benar-benar wanita yang patah hati. Mengerikan. Kapasitas minum dan makan berlipat ganda. Menakutkan sekali. An Miaoyi. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sahabatmu patah hati. Apakah kamu merasakan kesedihan yang sama sebagai sesama orang yang terdampar? Kalau tidak, bagaimana aku bisa membiarkannya minum sampai seperti ini? An Miao dokter berkata dengan marah, semua ini salah mantan pacarnya.
Jika aku melihat mantan pacarnya, aku pasti akan memarahinya habis-habisan. Pacar sahabatmu berselingkuh? Tanyamu. Pasti begitu? Kalau tidak, bagaimana mungkin sahabat An Miaoyi bisa minum sampai seperti ini? Benar-benar bukan orang baik. Sahabatku sangat luar biasa. Soal penampilan, punya penampilan. Soal bentuk tubuh, punya bentuk tubuh.